Nah, karena itu saudara, karena itu hari ini kita mau lihat satu sisi yang sangat penting sekali. Pak Lukas pernah sampaikan ini, saudara, tapi saya mau sharing detailnya. Bagaimana kita mempraktekkan ini? Yaitu, saudara, kita menjadi kompak yang terikat janji. Ya, kompak yang terikat janji. Jadi kita mesti tertanam di dalam komunitas yang terikat janji. Nah, saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti prinsip ini, bahwa gereja, ya, komsel atau kompak itu adalah komunitas yang terikat janji. Ya, nah karena mereka tidak mengerti ikatan janji ini, jadi mereka hidupnya akhirnya, saudara, nggak akan pernah bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh, kita mau berbuah dalam hidup kita, kita mesti hidup dalam komunitas yang terikat janji. Nah, apa itu, saudara? Mari kita lihat Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jikalau kamu saling mengasihi. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Nah, perintah baru itulah perjanjian yang baru, saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus datang, ya, mendirikan perjanjian yang baru kepada kita. Ya, kenapa? Karena perjanjian lama sudah batal. Ya, perjanjian lama sudah, saudaraku, tidak lagi berlaku. Tuhan Yesus datang memberikan perjanjian yang baru. Makanya tiap kali kita makan perjamuan, dikatakan inilah darah perjanjian yang baru. Ya, jadi perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, apa itu perjanjian yang baru, saudara? Ya, kalau perjanjian yang lama, ya itu sudah gagal karena manusia tidak bisa taat kepada perintah Tuhan. Manusia tidak ada satupun yang taat kepada perintah Tuhan. Ya, nah perintah Tuhan itu, saudara, mungkin saudara taat dulu, ya, 9 perintah, yang satu saudara gagal, maka semuanya gagal, saudara. Nah, perintah Tuhan itu, saudara, intinya cuma 2, saudara. Mengasihi Allah, ya, itu hukum Taurat, perintah 1 sampai perintah yang keempat, dan saling mengasihi atau mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ya, itu apa, saudaraku? Hukum yang kedua. Nah, inilah perintah yang lama. Ya, inilah, saudaraku, perjanjian yang lama. Dan manusia nggak bisa taat sama perintah itu, saudara. Ya, nah sekarang Tuhan ganti, ya, menjadi perintah yang baru, perjanjian yang baru. Nah, perjanjian yang baru itu kita bisa taat, saudara. Kenapa? Karena, ya, kita udah ditebus oleh Kristus. Kristus menjadi mediatornya. Dia menjadi penengahnya. Dia yang, saudaraku, ada di antara Allah dengan kita. Ya, kalau dulu Allah langsung membuat perjanjian dengan manusia dan manusia nggak mampu, saudaraku, mentaatinya. Sekarang Yesus ada di tengah-tengahnya. Dia membuat perjanjian dengan Bapa, dan kita ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, maka kita menggenapi perjanjian yang baru ini, saudara. Kenapa? Karena perjanjian yang baru itu ada di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Nah, apa perjanjian yang baru itu, saudara? Ya, intinya ini, ya, katanya
inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini dia, saudara. Jadi, simpel sekali perjanjian yang baru itu, saudara. Kita disuruh saling mengasihi. Nah, ini perjanjian yang apa? Vertikal, horizontal. Supaya kamu saling mengasihi, ini horizontal, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini yang vertikal, ya, dari Tuhan, ya, di mana Yesus mengasihi kita dengan tanpa syarat. Dia mengasihi kita, saudaraku, dengan kasih yang sempurna, kasih Bapa. Dia mengasihi kita, saudaraku, dengan kasih yang begitu dalam. Dia rela mengorbankan nyawanya buat kita, saudara. Kasihnya itu habis-habisan, kasihnya itu, saudaraku, kasih yang berkorban. Dia sudah serahkan segala-galanya untuk mengampuni dosa kita, saudara. Nah, ini yang vertikal, saudara. Dia sudah mengasihi kita. Nah, sekarang maukah kita mengasihi dia? Nah, ketika kita saling mengasihi dengan Tuhan, saudara, ya, itulah hukum perjanjian yang baru yang vertikal. Nah, tapi enggak cuma vertikal, saudara. Ya, yang kedua, kita mesti praktek yang horizontal, saling mengasihi dengan kasih yang sama, dengan kasih Kristus yang sama. Kita disuruh saling mengasihi, ya. Nah, inilah ikatan perjanjian itu, saudara. Kita terikat dalam perjanjian yang baru, saudara. Ya, ini sebuah janji. Ini kayak menikah. Saudara tahu ya, orang menikah mesti bikin janji kan? Nah, itu yang disebut covenant. Perjanjian pernikahan itu, saudara, itulah gambaran dari, ya, saudaraku, perjanjian yang kita juga, saudaraku, mesti praktekkan sebagai saudara seiman. Ya, yaitu kita akan saling mengasihi dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sakit, dalam keadaan saudaraku kaya atau miskin, sampai kematian memisahkan kita. Ya, saudara, seumur hidup itu janji. Itu yang disebut covenant, saudara. Jadi covenant itu ada dua, kita dengan Tuhan, ya, kita berjanji akan mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, itu perjanjian yang kita buat. Nah, kedua, kita berjanji saling mengasihi tanpa syarat. Ya, dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita, saudara. Ya, jadi saudara, atau kalau dalam hubungan saudara seiman, ya, saudaraku, sampai selama-lamanya, ya, kita saling mengasihi. Ya, saudara. Nah, inilah, saudara, covenant. Nah, kompak, saudara, itu adalah hubungan yang terikat janji. Kompak. Makanya kalau saudara nggak praktek hubungan yang terikat janji, kompak saudara nggak bakal jalan aja. Nggak bakal jalan, saudara. Ya, kompak itu kalau cuman kumpul-kumpul, ya, karena disuruh penatua nih, ya, karena disuruh sama Pak Untung, ya udah, kita nggak enak lah, kompak lah, ya, kompak. Awal-awal kompak, saudara, wih, asik, ya, wow, waktu kita praktek kompak, saudara, kita lihat saudara kita, dia manis banget ya, aduh, dia orangnya baik banget ya, makin kenal, saudara, kan katanya kalau makin kenal kelihatan tuh jeleknya kan. Iya, makin lama makin jeleknya keluar semua, saudara. Nah, ketika udah keluar, saudara, kita mulai, aduh Pak Edi, saya udah nggak tahan di kompak ini, Pak Edi. Dulu gua kira ini orang-orang baik semua, Pak Edi. Makin gua kenal, minta ampun, Pak Edi.
Aduh, 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 aduh. Gue lagi terus mikir tiap hari itu pikirannya. Kapan ya gue tinggalin Kompak ini ya. Aduh, apalagi yang satu tuh, ibu-ibu satu itu ya. Wih, dia cerewet banget Pak Edi. Aduh, itu kalau sharing ya, nggak tahu kemana-mana ya. Bukannya sharing ya, yang baik-baik, dia nggak tahu tuh sharingnya apa aja ya. Dan ulang-ulang Pak Edi. Aduh, saya udah nggak kuat deh Pak Edi. Saya pindah Kompak aja ya Pak Edi ya. Nah, saudara, kalau saudara sikapnya kayak gitu, ya, nah saudara pasti akan pindah-pindah. Pasti akan bubar Kompaknya, saudara. Nah, Kompak nggak bisa jalan kalau nggak ngerti ini. Ya, kita justru, saudara, dipersatukan oleh Tuhan di dalam Kompak supaya kita bisa praktek ini, saudara. Komunitas yang terikat janji. Ya, kita terikat janji. Janjinya apa? Saling mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi kita, sama seperti Kristus mengasihi kita. Nah, ini saudara, kita mesti praktek ya. Prakteknya bagaimana saudara? Nah, kita lihat ayat berikutnya saudara. Next. Terus ya, terus lagi terus. Ya. Satu lagi saudara. Nah, kita lihat saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 kita diajarin ya bagaimana kita saling mengasihi, saudara. Ya, dan apa ukurannya kalau kita sudah saling mengasihi? Apa ukurannya, saudara? Kalau saudara udah saling mengasihi, ini dia ukuran dan bagaimana caranya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama, dengar saudara, ini terutama. Ya, saudara, dalam kekristenan ini yang paling utama. Ya, apa katanya? Kasihilah sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh dalam mengasihi, saudara. Ya, sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita mengasihi, kita mesti sungguh-sungguh. Saudara sungguh-sungguh enggak mengasihi saudaramu? Ya, bagaimana kita tahu kita udah mengasihi sungguh-sungguh? Nah, ini dia. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, ini dia. Ini ayat, saudara. Orang kalau nggak ngerti, ya, ini kayaknya kurang bermakna ayat ini, saudara. Apa artinya kasih menutupi banyak dosa? Ya, menutupi, orang pikir, oh dosa jangan disebar-sebarin, mesti ditutup-tutupi, ya. Bukan, saudara. Memang betul dosa jangan disebarin itu, tapi bukan ayat ini maksudnya. Ayat ini bukan itu maksudnya. Kasih menutupi banyak dosa. Nah, kata menutupi, saudara, itu artinya ya menutupi dengan darah, itu maksudnya. Jadi perjanjian lama, saudara, kalau ada orang berbuat dosa, ya dia pergi ke imam. Nah, nanti dia bawa korban. Imamnya tanya, bawa korban nggak? Bawa merpati kah? Ataukah itu binatang, ya saudara, yang dikorbankan. Kemudian ya dia ngaku dosa dulu sama imamnya. Imamnya bilang, oke, udah ngaku ya. Nah, sekarang dosa kamu mesti ditutupi dengan darah. Maka saudaraku dicurahkanlah darah binatang itu. Kemudian ya darah binatang itu dibilang gini, dosamu hari ini ditutupi oleh darah binatang ini. Artinya ditutupi apa? Diampuni, itu dia saudara. Jadi diampuni, hari ini dosa kamu diampuni karena ada korban yang sudah dikorbankan. Darah binatang ini menutupi dosa kamu. Itu maksudnya. Jadi saudara, ya, jadi ditutupi itu bisa diganti dengan kata ya mengampuni. Ya, menutupi itu bisa diganti dengan kata mengampuni. Ya, jadi coba baca lagi ya. Nah, yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih mengampuni banyak dosa. Nanti saudara baca beberapa terjemahan
Alkitab sederhana menggunakan kata mengampuni. Ya, mengampuni banyak dosa. Ya, mengampuni banyak dosa. Nah, kalau dulu dosa kita ditutupi oleh darah binatang, sekarang dosa kita ditutup bukan oleh darah binatang, tapi oleh apa? Darah Yesus, saudaraku, yang sempurna. Darah Yesus yang sempurna. Ya, makanya kalau orang berdoa, suka berdoa gini, tutup bungkus dengan kuasa darahmu. Nah, ini maksudnya, saudara. Ya, kalau darah Yesus menutupi dosa kita, berarti kita diampuni dan pengampunannya sempurna. Kalau darah binatang, saudara, nggak sempurna di perjanjian lama. Di perjanjian baru, darah Yesus itu, saudaraku, mengampuni sempurna dosa kita. Makanya demikian juga kalau orang lain berbuat dosa sama kita tutupi dosa itu dengan darah Yesus. Kita ampuni dosa orang itu seperti Tuhan mengampuni saya. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Jadi, bukti saudara mengasihi saudaramu, apa, saudara? Ya, saya sudah mengasihi saudara saya. Ya, buktinya apa? Yaitu saya kemarin ngalah sama dia. Ngalah bukan bukti yang paling saudaraku utama, saudara sudah mengasihi orang itu. Ya. Oh, saya memberi, kasih kan memberi. Saya udah beri uang sama dia, itu tandanya saya mengasihi dia. Betul, nggak salah memberi uang. Ya, tapi itu belum yang paling tinggi, saudara. Ya, standar yang paling tinggi saudara udah mengasihi orang itu bukan memberi. Bukan. Bahkan saudara bilang aku sudah beri nyawaku sendiri. Ya. Alkitab bilang loh, ada orang memberikan nyawanya, saudara, tapi dia belum tentu mengasihi orang itu. Ya, belum tentu. Ya. Nah, apa tanda saudara sudah mengasihi orang itu, saudara? Ini dia. Kalau saudara mengampuni banyak dosa dia itu, saudara. Banyak. Ya, berkali-kali. Ya, jadi dia sakitin saudara, ampuni lagi. Dia sakitin lagi, ampuni lagi. Wih, mana mungkin? Ya, nggak mungkin kalau kita tutupnya pakai darah binatang, nggak mungkin. Tapi kita tutup pakai darah Yesus, pasti mungkin. Ya, karena Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Kita pakai itu. Seperti Tuhan ampuni saya, demikian saya ampuni orang lain. Berapa kali Pak Edi, berapa kali kita mesti ngampuni dosa orang? Itu yang ditanya Petrus kan. Apakah 7 kali Tuhan? Ya, ada saudaraku bikin salah sama aku 7 kali Tuhan. Aku udah ampuni. Cukup Tuhan? Berapa kali batasnya? Tuhan bilang, Petrus, bukan 7 kali Petrus. Berapa? 70 kali 7 kali. Wow, itu 490 kali per hari. Terhadap orang yang sama, kesalahan yang sama. Nah, banyak nggak berarti dosanya saudara diampuni? Banyak, 490 kali. Nah, jadi saudara, Tuhan sengaja bikin ilustrasi yang ekstrim banget, 490 kali per hari. Kenapa? Dia mau ngomong begini, saudara. Mengampuni orang itu nggak ada batasnya, saudara. Nggak ada batasnya. Ya, justru itulah tanda saudara mengasihi orang itu. Kalau saudara ampuni dia sekali, terus-terusan, nggak pernah berhenti, saudara. Itulah tanda saudara mengasihi dia, saudara. Ya, jadi kalau saudara belum bersedia ngampuni orang terus-terusan sampai 490 kali, ya, artinya ekstrim, saudara, nggak ada batasnya. Itu baru saudara mengasihi orang itu. Wow, belum pernah dengar kan, saudara? Kayak gini nih, ajaran Yesus. Kayak gini. Ini namanya, saudaraku, perjanjian yang baru. Jadi perjanjian yang baru itu kita disuruh ngampuni 490 kali sehari. Saudara, jadi sama di dalam kompak, saudara. Ya, kalau saudara nggak praktek, ya, ini saling mengasihi seperti Kristus mengampuni,
Nah, seperti Kristus mengasihi, pasti kompak kita bubar, pasti. Karena saya mau katakan, saudara, kompak itu makin lama saudara hidup di dalamnya, saudara akan lihat kelemahan-kelemahan saudaramu. Kau akan lihat kesalahan-kesalahan dia. Kau akan lihat, saudaraku, dia belum sempurna. Banyak sekali kekurangannya. Saudara, tapi ketika engkau belajar mengasihi dia, mengampuni dia, itulah, ya, saudaraku, kasih itu bertumbuh. Kasih itu, saudaraku, di dalam diri saudara bertumbuh. Mari kita praktek ini, saudara. Ada yang bilang gini, Pak Edi, aduh, saya nggak bisa deh, Pak Edi. Ya, saya di kompak ini nggak bisa tumbuh. Kenapa, Pak Edi? Ya, karena orangnya, aduh, banyak sekali kelemahannya, bikin dosa, dia nyakitin saya terus. Saya bisa tumbuh, Pak Edi, kalau ada di kompak yang udah sempurna semua. Ya, nah itu saya bisa tumbuh tuh kalau di situ, ya. Benar, saudara bisa bertumbuh di dalam kompak yang udah sempurna semua. Nah, ada orang kan mau pindah kompak karena dia bilang ini kompak penuh kelemahan, ya, penuh dengan apa? Dosa, penuh dengan macam-macam. Ya, aku mau pindah ke kompak lain yang nggak ada kesalahannya. Ya, wah, di sini saya bisa bertumbuh, siapa bilang? Ya, contoh, saudara, kita lihat apa arti kasih. Ya, 1 Korintus 13 misalnya. Kasih itu panjang sabar, ya kan? Nah, panjang sabar. Ya, sebenarnya bukan panjang sabar aja, saudara. Panjang menderita, long suffering. Panjang penderitaannya, saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya saudara, ya, saudara mau nggak punya karakter panjang sabar? Mau nggak? Ya, gimana caranya, saudara? Nah, harus ada di komunitas yang bikin saudara nggak sabar. Baru saudara bisa praktek panjang sabar. Kalau tadi saudara di komunitas yang udah sempurna semua, saudara nggak bisa panjang sabar. Ya, karena nggak ada orang yang bikin saudara nggak sabar. Semuanya udah sempurna. Tapi kalau di komunitas saudara, ada masih orang yang saudara bikin saudara jengkel, ya, aduh, menderita terus karena dia. Nah, waktu saudara praktek kasih, disitulah saudara belajar panjang sabar. Baru tumbuh karakter kasihnya, saudara. Karena kasih itu karakter, bukan apa ya, bukan tiba-tiba kita dapat kasih gitu. Enggak, itu karakter. Ya, kasih itu murah hati. Saudara mau murah hati? Gimana caranya murah hati? Harus ada yang, ya, saudaraku, bikin salah, bikin, ya, apa, saudaraku, bikin dosa terhadap saudara, sehingga apa? Saudara murah hati mau ngampuni dia terus. Murah hati mengampuni dia terus. Ya, sampai kapan? Sampai tidak terbatas. Ya, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara mau tidak menyimpan kesalahan orang lain? Mesti ada di komunitas yang bikin salah masih. Ya, kalau enggak, saudara enggak bisa tidak menyimpan kesalahan. Gimana? Tadi itu kalau komunitasnya udah sempurna, saudara, enggak bikin salah lagi. Saudara bisa bertumbuh dalam kasih? Enggak bisa. Makanya, saudara, ya, kita nggak pernah bisa bertumbuh dalam kasih kalau kita nggak ada di komunitas yang masih belum sempurna, ya, nggak bisa. Makanya Tuhan izinkan kita, saudara, di komunitas yang belum sempurna supaya kita sama-sama belajar sempurna, saudara. Belajar menuju kepada apa? Ya, kesempurnaan. Sama-sama belajar. Di situ, saudaraku, kita saling mengasihi. Nah, saling mengampuni, saudara. Maka, ya, disitulah kompak kita akan tumbuh, saudara. Jadi kompak itu terikat janji. Nah, jangan kabur, saudara. Banyak orang ketika dibentuk di kompak kabur, pindah. Ya, saya tidak mau lagi di kompak ini. Ya, wah, ada kompak yang satu bagus tuh, Pak Edi. Ini baru kompak, ini kompak baru, ya. Wow, gabung ke situ. Begitu gabung, ya ilah, setelah 2 bulan
mulai kelihatan sama aja Pak Edi ternyata ya. Aduh, gue capek. Udah pindah lagi. Ya, wah kalau bisa saya mau gabung sama Kompaknya Pak Untung tuh. Wih, Pak Untung terus dia. Ya, Kompaknya pasti bagus nih, sempurna. Gua gabung ke sana. Saya jamin, saudaraku, 1 bulan kemudian saudara akan kabur lagi, saudara. Karena makin saudara dekat, makin kelihatan kelemahannya. Nah, saudara. Dan seringkali, saudaraku, ya Tuhan mau kita belajar, saudaraku, lewat kelemahan-kelemahan, lewat ada dosa di situ, saudaraku. Ya, ada saudaraku kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kita belajar praktek kasih. Jangan kabur, saudara. Ya, kita jangan lari karena kita terikat janji. Ya, seringkali kalau orang ada masalah, gue kabur dulu ya. Loh, gimana? Ya nggak janji kan, gua nggak janji, ya kan? Nah itu dia saudara. Tuhan mau kita praktek ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Nah kata tertanam artinya jangan pindah-pindah. Ya nggak salah sih saudara, pindah Kompak itu nggak salah. Paulus pun pindah Kompak ya. Tapi jangan pindah itu karena mau dibentuk Tuhan kita kabur. Ya, mau saudaraku diajar Tuhan kita kabur. Ada masalah, kepahitan kita kabur. Ya, ada masalah saudaraku ya karena kita nggak betah kita kabur. Jangan saudara. Ya, mari kita praktek terus tertanam di Kompak itu. Kenapa? Next kita lihat. Kompak itu kan tubuh Kristus, saudara. Ya, Kompak itu kan unit terkecil dari tubuh Kristus. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat seperti yang dikehendakinya. Ya, kita di dalam tubuh itu menetap, saudara. Ada tempatnya, tidak pindah-pindah. Pernah saudara lihat tangan saya jalan-jalan? Ya, waktu tidur dia pergi ke kepala tangan saya ya. Pergi atau kaki pindah-pindah, hidung ke atas, mata tiba-tiba pindah ke belakang ya. Pernah lihat saudara? Enggak ya. Setiap kita dalam tubuh Kristus ada tempatnya. Nah, setialah di tempat itu saudara. Ya, memang kadang-kadang Tuhan bisa pindah kita ke tempat lain, bisa. Ya, saudara, sesuai dengan apa kehendak Dia. Tapi kalau Tuhan udah taruh kita di satu tempat, saudara, mari kita setia. Ya, setia di tempat itu. Jangan pindah-pindah. Ya. Nah, katanya apa? Kita baca lagi ayat yang terakhir, saudara. Mazmur 92, 13-16. Ya. Next. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Wow. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, saudara. Kalau kita tertanam ya di dalam rumah Tuhan, katanya orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ya, ini gambaran dari ya apa saudaraku, orang yang hidupnya sangat luar biasa, ya, bertumbuh, berbuah, ya, tahan persoalan saudaraku, hidup di dalam keadaan yang luar biasa. Ya, saudara. Nah, tapi bagaimana jadi orang yang demikian? Ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi untuk jadi seperti pohon korma dan pohon aras, kita mesti ditanam di bait Allah. Ada tempatnya, nggak pindah-pindah, saudara. Ada orang suka pindah. Ya, kita ditanam. Ya. Nah, kalau begini, saudara, ayat 15 bilang, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara, jadi kita kalau ditanam di bait Allah, ya, kita akan seperti apa? Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Pertama katanya kita seperti next, ya, seperti pohon korma yang bertunas. Ini pohon korma, saudara.
kalau orang tanam pohon korma, saudara, bijinya itu ditutup pakai batu gede, saudara, ya. Kemudian, saudara, biji korma ini akan tumbuh dulu ke bawah, dia berakar dulu ke bawah. Lihat, akarnya itu panjang, saudara. Dia cari air dulu. Setelah dia ketemu air, saudara, pohon korma ini mulai bertunas. Nah, waktu dia bertunas, itu hebat banget, saudara. Batu itu bisa terbelah. Batu yang nutupin dia terbelah. Atau kalau enggak, terguling. Hebat, saudaraku. Ya, pohon korma, ya, itu tumbuh di bawah tekanan, saudaraku. Pohon korma, saudaraku, itu akan tumbuh di tengah padang pasir yang paling kering. Ya, dan pohon korma, saudaraku, kalau udah tumbuh, next, lihat, dia berbuahnya lebat seperti ini, saudara. Itulah pohon korma. Ya, ini gambaran orang Kristen yang luar biasa, saudara. Ditekan, dia makin bertumbuh. Ya, dia kalau nggak ada tekanan, ya, saudaraku, dia nggak bertumbuh. Orang Kristen gitu, saudara. Kalau ada persoalan, ya, kalau ada tekanan, dia tumbuh luar biasa, saudara. Ya, makanya kalau pandemi ini, saudara, ya, menekan kita, kita akan makin bertumbuh. Ya, kita akan terobos tantangan itu. Ya, kita akan gulingkan batu itu, saudara. Dan kita tumbuh, saudaraku, luar biasa. Berbuah lebat seperti ini, saudara. Itulah orang yang ditanam di rumah Tuhan. Ditanam di bait Allah. Ya, tidak pindah-pindah, ditanam. Ya, saudara. Kemudian lihat lagi, saudara. Next. Ya, kita akan seperti pohon aras di Libanon. Ini dia. Ini pohon, saudara, gambar ini, ya, pohon yang udah 3.000 tahun. Keren nggak, saudara? 3.000 tahun. Ya, ini zamannya Sulaiman atau Salomo masih hidup, pohon ini sudah ada, saudara. Ya, dia tahan tumbuh begitu subur di tengah padang gurun. Lihat, tempat bebatuan, saudara. Dia bisa tumbuh lama sekali. Dan pohon ini pohon kuat sekali, saudara. Kuat sekali pohon ini. Ini kayunya dibikin bahan untuk membuat apa? Bait Allah. Ya, saudaraku, bait Allah, perabotan-perabotan bait Allah, ya, itu kebanyakan diambilnya dari kayu ini. Ya, pohon aras di Libanon. Wow. Nah, di zaman modernnya saya mau cerita ada satu pohon yang mirip, ya, ilustrasinya seperti pohon ini. Kita lihat next, saudaraku. Ini namanya pohon merah, redwood tree, pohon kayu merah. Ini hanya ada di Amerika Utara, daerah sekitar San Francisco, saudara. Nama lainnya pohon sequoia. Ya, ini pohon tertinggi, lihat, saudara. Tingginya 115 meter. Ya, hampir setinggi Monas. Sedikit lagi setinggi Monas. Ya, lebih tinggi dari Big Ben. Ya, lebih tinggi dari apa, saudara? Liberty Statue. Ya. Nah, pohon ini, saudara, diameter batangnya aja 8 meter sampai 10 meter, saudara. Diameternya aja. Wow, ini pohon terkuat, ya, dan terlama, ya, di Amerika, saudaraku. Dia bisa tahan 2.500 tahun. 2.500 tahun pohon ini, saudara. Nah, pohon ini, saudara, yang unik adalah begini. Dia walaupun tinggi, ditiup angin nggak akan pernah jatuh, saudara. Nggak bisa jatuh pohon ini. Ya, ditemukan pohon sequoia, pohon redwood ini udah mati 200 tahun. Tapi masih berdiri teguh, saudara. 200 tahun, ditiup angin nggak jatuh-jatuh. Nah, orang berpikir gini, hebat ya ini pohonnya. Pasti kalau dia kuat sekali, tahan angin, pasti karena akarnya dalam, mungkin 50 meter dalamnya akarnya, ya, atau 100 meter mungkin. Ya kan? Baru dia bisa kuat begitu. Kenapa udah mati 200 tahun masih bisa bertahan? Ternyata, saudara, akarnya bukan 50 meter.
akarnya cuma 2 meter. 2 meter bisa menopang ya pohon yang tingginya 115 meter. Kok bisa? Nah, orang akhirnya teliti pohon ini. Mari kita lihat akarnya. Memang cuma 2 meter, saudara. Tapi ini dia akarnya, saudara. Ya, akar pohon ini, saudara, baik di bawah tanah maupun di atas tanah, saling menganyam. Lihat tuh akarnya saling mengikat. Mengikat dengan siapa? Dengan pohon tetangganya. Saling ikat, saudara. Nah, ini dia, nganyam. Di bawah tanah maupun di luar tanah. Pegangan. Ya, mereka, saudaraku, pohon apa ini? Pohon komunitas. Pohon yang tertanam di dalam komunitas. Komunitas apa? Yang terikat janji. Itu dia. Dia terikat janji. Bahwa mereka nggak akan pernah ya lepas dari temannya. Ya, mereka akan saling memegang. Ya, kalau kita saling mengasihi, saudara. Ya, kalau kita praktek ini, saudara, saling mengasihi. Ya, dengan komunitas kita, dengan kompak kita, dengan komsel kita, ya, dengan gereja lokal di mana kita berada. Kita nggak suka pindah-pindah. Kita, saudaraku, orangnya yang mau terikat janji. Kita pegang janji satu dengan yang lain. Wow, kalau kita seperti pohon redwood ini, dengar, saudara, kita tidak akan pernah jatuh. Kita nggak akan pernah kalah. Kita nggak akan pernah tumbang. Ya, apapun yang kita alami, COVID-19 ini, saudaraku, apapun, tantangan apapun, kita akan bertahan kalau kita jadi komunitas yang terikat janji. Nah, ini keren banget, saudara. Maukah, saudara, ya, kita praktek kehidupan yang terikat janji ini? Nah, hari ini, saudara, ya, kita mau ambil keputusan. Apakah di kompak, saudara, saling mengasihi seperti Kristus mengasihi, saudara? Ya, atau saudara, ya udahlah, gua ya males deh. Udah 3 kali gua ampuni Pak Edi. Ada yang bilang, "Wuih, Pak Edi, saya udah 100 kali saya ngampuni dia. Tapi kali ini udah nggak tahan deh Pak Edi. Udah, sorry. Sekali lagi dia bikin salah, sorry. Gua udah nggak ada ampun. Sekali lagi ya, gua udah lewat batas ini." Nah, itu orang yang nggak terikat janji, saudara. Saudara, kita mau hidup terikat janji. Ya, saling mengasihi, saudara. Apapun akibatnya, apapun penyebabnya, saudara. Kita mau saling mengasihi. Nah, inilah, saudaraku, kehidupan Kristen. Ya, kita nggak pernah tahu ya, ini Kristen, saudaraku. Yesus ngajar kita, ini dia. Ya, tapi kita nggak pernah diajarin. Ya, kita diajarinnya, saudaraku, datang ke gereja, duduk, dengar khotbah, ya. Nanti kalau ada masalah, pindah. Ada masalah nggak suka, pindah, ya. Pindah kompak, pindah komsel, pindah gereja lokal. Nah, mari kita, saudara, ya, terikat janji. Puji Tuhan. Nah, saudara, haleluya, saya mau ambil kesempatan ini. Apakah masih ada waktu kita bisa diskusi, Pak Untung? Atau masih bisa, ya. Masih bisa ya? Ya. Oke. Nah, kita mau diskusi, saudara, pakai prinsip skor supaya kita dapat lebih dalam lagi aplikasinya dan kita mau praktek, ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah disiapin, kita mau diskusi, ya, nanti saya pimpin dalam diskusi ini. Oke. Mungkin bisa diatur spotlight-nya, ya. Ya, ini ada Dedi siapa ini? Ada Dedi, kayak Dedi. Pak Dedi. Shalom Pak Dedi. Bobby sama Ani, silahkan. Ya, ada Bobby juga ya. Ya, puji Tuhan. Shalom Kak Edi. Shalom. Ya. Shalom Kak Edi. Wah, apa kabar nih Bobby? Udah lama ini nggak ketemu. Ya, baik, ada siapa lagi nih? Satu lagi. Sama Ani, Kak Edi. Ani. Ya. Ani. Iya, shalom Ani. Shalom Kak Edi. Ya, nah saudara, pasti tadi waktu dengar sharing tadi ya, kita pasti diberkati.
Ya, pasti Amin, kita ya. nemuin kebenaran-kebenaran. Ya, pencerahan-pencerahan yang luar biasa. Wow, saya belum pernah lihat ini sebelumnya ya. Kebenaran-kebenaran apa ya yang kita udah pernah lihat tapi sekarang makin jelas, atau belum pernah kita lihat ya saudara, sekarang sangat memberi inspirasi. Nah, kita mau sharing ya, kita mau sharing kebenaran apa yang kita dapat lewat pengajaran tadi ya. Mungkin mau mulai dari Bobby dulu ya. Bobby, gimana Bob? Ya, Kamu dapat apa ini tentang tertanam dalam komunitas yang terikat janji? Ini topiknya ya, tertanam dalam komunitas yang terikat janji. Silakan Bob. Ya, kebenarannya yang saya dapat tentang saling mengasihi, Kak Edi. Bagaimana hidup kita penuh dengan kasih gitu. Ya pastinya kan ini Tuhan rindu kita dipenuhi kasihnya gitu. Ya kasihnya ya seperti yang kasih Kristus, kasih yang tanpa syarat, kasih agape yang apa adanya sih gitu. Kasih yang mau berkorban gitu, yang tidak hitung-hitungan kayak ini gitu ya, buat sesama, itu sih. Nah, bisa lebih dalam lagi nggak? Kamu dapat kasih ternyata apa ya? Bukti kasih itu apa? Kalau kamu tadi dapat bukti saya mengasihi istri saya mengasihi pengampunan kayak ini. Yes. Ya. Gimana pengampunannya tadi itu? Jadi pengampunannya ya 70 kali 7. Jadi tidak ada batasnya kayak ini gitu. Jadi ketika ya contohnya sama suami istri pasti ya gitu. Gitu sih kayak ini. Kalau kami puji Tuhannya waktu itu sudah ambil komitmen sih bahwa kita harus komitmen suami istri saling berlomba-lomba minta maaf kayak ini. Ya itu sih komitmen. Gitu. Oke, good. Nah, dari Dedi, Dad boleh, kalau kamu dapat yang sama boleh juga sharing yang sama tapi ada lebih dalam, atau kamu dapat mau nambahin ya, atau yang lain, poin lain lagi, silakan. Ya, bersyukur lewat kebenaran ini ya saya dapat betapa pentingnya kita hidup dalam keterikatan ya, tanam ya. Karena kalau sendiri mungkin banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan gitu ya. Tapi lewat tertanam itu saya bersyukur lewat tertanam itu seperti di sini digambarkan tertanam dalam bait Tuhan ya, yang gambarkan seperti pohon. Terus tertanam di dalam tubuh ya, ilustrasi di bagaimana kita kalau di dalam tubuh tentu ada saling ya. Terus yang berikutnya tertanam dalam komunitas yang terikat janji ya, janji untuk kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita ya. Sungguh luar biasa ya, itu yang saya tangkap ya, bahwa janji itu, hidup dalam perjanjian itu betapa penting ya. Iya. Ya, dalam kita berkomunitas dalam tubuhnya ya kan, juga digambarkan sebagai suami dan istri ya kan, hidup dalam covenant itu ya penting banget ya, yang didasari oleh kasih ya, bukan kasih manusia tapi kasih Kristus ya di dalam kita, sehingga kita boleh kuat di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini saat ini. Bagus. Ya. Nah, siapa lagi? Anne? Dapat apa? Ani, Kak. Ani ya. Ini tulisnya Ani atau Ani ya? Ani, Oke. Iya. Kalau Silakan, saya Ani. dibukain tentang ikatan janji itu adalah perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu adalah ikatan perjanjian baru adalah perintah yang baru. Gitu. Jadi perintah yang baru itu kan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama ya. Jadi perjanjian baru adalah perintah yang baru untuk kita saling mengasihi. Nah, itu aku dibukain. Terus dibukain yang
Yesus itu di tengah-tengah Bapa, Yesus, dan jemaat gitu kan. Yesus itu ada di tengah-tengah. Jadi Yesus itu perantara untuk kita bisa saling mengasihi. Jadi seperti Yesus itu seperti jembatan gitu kan. Terus aku juga dibukain Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup gitu kan. Jadi jalan ini dipakai untuk jembatan juga untuk kita bisa mengasihi, untuk kita terikat di dalam janji itu gitu. Jadi poinnya ya Yesusnya itu, Yesusnya sebagai perantara. Kalau aku dibukain kebenaran seperti itu sih Kak. Ya, bagus. Ya itulah inti perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama kita pasti gagal. Kenapa? Karena perjanjiannya antara Tuhan langsung dengan manusia. Nah, sedangkan manusia udah jatuh dalam dosa kan, nggak mungkin bisa taat melakukan perintah Tuhan itu, ya. Nah, perintahnya sebenarnya tidak berubah, ya. Perintah perjanjian lama sama perjanjian baru itu sebenarnya tidak berubah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kan. Cuman kalau perjanjian lama pakai kekuatan kita, ya kan? Kita mau taat sama perintah Tuhan nggak mungkin lah, karena kita udah berdosa kan. Makanya perjanjian lama batal, ya, dari pihak manusianya yang salah. Perjanjian kan dua pihak kan. Nah, pihak manusianya gagal, ya perjanjian lama batal. Nah, sekarang Yesus bilang begini, Bapa, ini cuma ilustrasi ya. Engkau bikin perjanjian sama manusia selalu batal. Kenapa? Yang salah itu manusianya, ya kan? Bikin gagal terus, mereka nggak mampu taat kepada Engkau. Nah, sekarang saya usulin bikin perjanjian sekali lagi, Bapak, tapi bukan langsung sama manusia. Saya mewakili manusia membuat perjanjian dengan Engkau. Oke? Nah, karena aku tidak pernah gagal, karena aku taat, karena aku setia, maka waktu aku bikin janji dengan Engkau, maka ya perjanjian ini nggak akan pernah gagal. Kenapa? Karena aku yang bikin janji dengan Engkau, Bapak. Ya. Nah, mewakili manusia, ya kan? Nah, gimana supaya manusia bisa menggenapi perjanjian ini? Kalau mereka ada di dalam aku. Makanya Yesus mesti mati di kayu salib, ya, menebus dosa kita dan menjadikan kita tubuhnya Dia. Ya, menjadikan Dia gerejanya, tubuhnya. Dan waktu Tuhan Yesus bikin janji dengan Bapa, karena kita ada di dalam Kristus, maka perjanjian ini tidak akan pernah batal lagi. Tidak akan pernah gagal, karena Yesus nggak pernah gagal. Ya, kita tinggal di dalam Kristus saja. Kita tinggal di dalam Kristus, kita bisa menggenapi janji ini. Ya, makanya perjanjian baru bisa dipraktekkan, bisa. Karena di dalam Kristus kan. Iya. Ada yang bilang, aduh berat banget Pak Edi. Kita mesti mengampuni 490 kali. Ya, nggak mungkin itu kalau kita praktek dengan kekuatan kita. Tapi in Christ, di dalam Kristus kita bisa. Ya kan? Karena kita ada di dalam Kristus. Nah itu untuk mengembangkan yang Saudari Ani tadi katakan ya. Oke, baik. Nah, ada lagi nggak yang kalian dapat, kebenaran yang kalian dapat tadi waktu dapat firman ini? Apalagi yang mau ditambahkan kebenaran yang kalian lihat? Ada? Udah semua belum kita dapat? Tentang kasih itu sabar kayak ini. Oh iya. Jadi kalau kita nggak ada yang bikin nggak sabar, ya nggak mungkin kita belajar sabar ya. Saya belajar waktu itu tentang ya Tuhan ingetin sih kasih itu sabar gitu kan. Sabar sampai kapan Tuhan gitu kan.
sabar sampai sekalipun belum ada perubahan, gitu, tetap sabar kayak ini. Gitu. Iya, iya. Gitu. Bahkan bahasa Inggrisnya sebenarnya sabar di sini kaitannya dalam penderitaan. Makanya dibilang long suffering. Ya, jadi sabarnya gini, kita disakiti terus, dilukai terus, tapi kita terus sabar. Artinya long suffering. Kita bisa tahan. Walaupun orang nyakitin kita terus, saudara, kita bisa tahan. Bisa, itulah kasih, hebatnya kasih. Ya, orang itu nyakitin kita lagi, sabar. Nyakitin lagi, sabar. Kok bisa ya? Ya, pakai kekuatan kita nggak mungkin bisa. Kalau in Christ, tadi dalam Kristus, kita bisa ya. Nah, makanya kita jangan kabur. Nah, kalau saya dapat yang tadi itu, ya jangan lari ketika dibentuk. Ya, nah kita sering lari kan? Kita lari. Nah, menurut kalian nih ya, menurut kalian sekarang kita bahas gini, ya apa penyebabnya ya orang itu ya tidak mempraktekkan saling mengasihi ya ketika mereka ada di dalam komunitas ini, mereka tidak mempraktekkan saling mengasihi seperti Kristus mengasihi. Menurut kalian apa penyebabnya? Kenapa sih ada orang yang ya nggak mau praktek ini? Ya kenapa? Mungkin nah ini yang kita bahas nih. Kondisi kita sekarang ya, kondisi kita sekarang. Menurut Dedi apa deh penyebabnya? Kenapa ada orang yang ya udah tahu nih firman Tuhan tapi nggak praktek? Kenapa? Karena mungkin nggak mau menderita. Ya. Dirinya nggak mau tersakiti gitu ya. Karena memakai kekuatan sendiri ya. Jadi dia nggak mau mengasihi gitu. Nggak mau istilahnya kasih Tuhan tuh mengalir lewat hidupnya gitu ya. Nggak mau mempraktikkan bahwa sesungguhnya Tuhan mau memakai dia gitu. Iya. Lewat hidupnya itu kan kasih Tuhan justru semakin nyata ya dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya kenapa dia nggak mau? Nggak mau seperti itu dia. Kenapa? Kita gali lebih dalam lagi ya. Menurut kalian kenapa? Mungkin teman yang lain, Bobby takut konflik ID. Hah? Takut konflik. Sungkan. Ya, oke. Takut konflik, bagus. Ya, sungkan. Terus takut menyakiti diri teman. Ya, Ani apaan? Tadi apa Kak? Lebih pertanyaannya? Nah, kenapa orang ya kan tidak mau praktek saling mengasihi kayak tadi itu ya, sehingga kalau ada persoalan dia kabur, lari ya. Kenapa? Penyebabnya kalau aku sih penyebabnya dia belum menyadari kalau dia tuh sudah dikasihi. Dia tidak punya kesadaran bahwa dia sudah dikasihi, Tuhan sudah mengasihi dia gitu. Iya, kurang menyadari ya. Kurang menyadari. Ya, masih ingat nggak perumpamaan itu tuh yang satu orang utang nama seorang raja berapa itu 10.000 talenta, masih ingat? Nah, kenapa dia gagal mengampuni saudaranya yang cuma utang berapa? 100 dinar kan? Nah, itu persis yang Ani tadi sampaikan. Kenapa dia gagal mengampuni temannya yang cuma utang 100 dinar kan? Itu cuma gaji berapa itu? 100 dinar itu gaji ya kecil sekali lah, gaji 100 hari ya. 1 hari kan 1 dinar gaji kalau nggak salah waktu itu. Ya, jadi mungkin cuma berapa juta gitu temennya ya utang dia, tapi dia utang sama Tuhan itu tahu nggak 10.000 talenta, saudara, itu kira-kira triliunan. Coba bayangin.
berarti nggak tahu diri ya. Udah diampuni begitu besar, ya dia nggak bisa ngampuni saudaranya. Padahal bisa nggak dia mengampuni? Bisa. Nah, menurut kalian kita bisa mengampuni orang lain, ya? Gimana caranya itu? Kita bisa terus ngampuni sampai kita sampai berkali-kali kita ngampunin. Ada yang mau sharing? Nah, Bobby, gimana, Bob? Kalau menurut saya kita harus menyadari bahwa kita nih sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Jadi pengampunan Tuhan Yesus kan tanpa syarat. Kalau kita nggak mengampuni orang lain, saya bilangnya kita lebih hebat dari Tuhan gitu. Tuhan aja ngampuni kita kan, masa kita nggak ngampuni orang lain gitu. Nah, itu sih Jadi menyadari kasih Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu sih. Betul. Iya. Jadi gimana, Dad? Ya, kita harus tinggal di dalam kasih-Nya ya. Ya, bahwa sesungguhnya kasih Tuhan itulah yang memampukan kita ya, lewat Roh Kudus-Nya yang di dalam kita. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa mengasihi orang ya. Dan kita sudah mengalami kasih Tuhan, tentu bisa mengasihi sama kita. Oke. Hani? Kalau perbuatan kasih itu kan murah hati. Dia tidak sombong, tidak memegahkan diri. Nah, penghalang untuk kita mengasihi adalah sebenarnya diri kita yang belum pulih ya, belum menyadari gitu. Jadi ada kesombongan, ada keangkuhan, ada mementingkan diri sendiri gitu. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan, Tuhan kan menerima kita kan tanpa batas, walaupun kita penuh dengan kelemahan gitu. Jadi kita juga mau menerima sesama kita juga tanpa batas gitu. Jadi sama-sama, aku penuh kelemahan, saya menerima dia. Karena Yesus sudah menerima kelemahan aku. Aku yang sombong, aku terus menundukkan diri untuk aku mengasihi yang lebih sombong gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi mengalir terus. Jadi kesadaran itu sangat penting gitu. Jadi kadang kita melihat orang yang tinggi hati gitu kan, kita nggak sadar dulu kita juga tinggi hati karena kita udah lewatin proses itu. Jadi kita mau terima dia lewat proses dia yang masih di situ gitu Kak. Iya. Ya, si Tuhan ya. Ya. Nah, saudara, karena waktu kita nggak banyak. Nah, sekarang apa perbaikan-perbaikan yang kita perlu lakukan setelah kita dengar kebenarannya dan tadi penyebab-penyebab kenapa orang ya tidak bisa mempraktekkan saling mengasihi tadi itu ya, hidup dalam perjanjian yang baru itu ya. Nah, sekarang kira-kira perbaikan apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa praktek ya menjadi komunitas yang terikat janji ya, kita praktek saling mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Nah, mulai dari Dedi dulu deh. Apa perbaikan yang kita perlu lakukan? Ya, mulai tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri ya, tapi mengandalkan Tuhan ya sepenuhnya ya, seperti kita magang bersama Yesus ya. Ya, satu kuk dengan Yesus, bagaimana kita mengikuti ajarannya ya kan, lewat kebenaran firman Tuhan, taat akan firman Tuhan ya, dan bukan dengan kekuatan diri sendiri gitu. Ya. Kan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melekat kepada Tuhan. Ya. Ya. Oke. Ya, bagus. Ada lagi, Bobby? Praktek sebenarnya bagian kita perbaikannya banyak praktek sih Kak Edi. Banyak praktek merenungkan kasih dan pengampunan Kristus setiap hari gitu. Yes. Terus menyadari bahwa bukan kita lagi nih, tapi Kristus yang ada di dalam kita yang
yang membawa kita bisa mengasihi dan mengampuni, dan kasih dan pengampunan itu harus jadi gaya hidup kita gitu kayak ini. Iya, iya. Dipraktekkan terus ya. Makin praktek, makin terus. Ngalamin, wih, kuasa Tuhan makin nyata. Ya, Ani, ada nggak yang mau ditambahin? Komitmennya ya Kak ya. Ya, komitmennya ya. Perbaikannya ya. Ya, boleh komitmen juga boleh. Mau tetap terhubung sama Tuhan terlebih dahulu ya. Tetap punya hubungan yang benar dulu sama Tuhan. Satu frekuensi, satu gelombang dulu, gelombangnya samain dulu gitu. Lalu mengasihi itu kan nggak mudah ya. Jadi yaitu mau menderita gitu. Tanpa kita mau menderita, kita bakalan gagal untuk mengasihi gitu. Jadi buat aku sih kasih itu nggak pernah gagal, itu aja. Iya. Amin. Nah, amin. Saudara, kalau kita kumpulin semua tadi itu bagus-bagus poinnya kan? Ya, dari Bobby mulai dari merenungkan dulu sampai jadi iman. Ya. Kenapa kita nggak bisa praktekkan ini? Karena kita nggak punya iman. Nah, iman datang dari mana? Dari firman yang kita renungkan terus. Makanya, ya, renungin aja. Jadi itulah aplikasinya, rencana yang kita mesti buat. Renungin dulu firman ini, ya. Khususnya Yohanes pasal yang tadi itu, pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35 itu direnungin terus sampai jadi iman, saudara. Kita seringkali baca firman, kita anggap, oh aku udah tahu. Nah, orang yang tahu belum tentu loh mengerti, ya kan? Orang yang tahu belum tentu udah dapat hikmat, ya kan? Nah, jadi kita mesti renungin, ya. Kemudian apa? Sampai dia jadi iman, sehingga yang tadi itu kita bisa melakukan. Nah, banyak orang kenapa kabur? Sudah nggak punya iman. Karena dia berpikir gini, masa bisa sih? Ya kan? Nah, imannya nggak nyampe kan? Masa bisa sih ini? Nah, tapi kalau kita udah renungi, oh bisa, kita mampu mengampuni orang lain. Karena dengan kasih Kristus, bukan dengan kasih kita kan? Nah, oh bisa ya. Walaupun dia terluka. Enggak, saya mau praktek. Nah, yang tadi itu. Ya, setelah kita punya iman, praktek ulang-ulang. Karena waktu kita praktek itu, kita makin ngalamin. It works, gitu ya. Terus kita ampuni lagi, it works. Ampuni lagi, it works. Dan nggak boleh jadikan itu cuma batas program. Itu harus jadi gaya hidup yang Bobby tadi katakan ya. Nah, jadi hal-hal inilah yang kita bisa praktekkan ya. Jadi ini kan real, bisa dipraktekkan. Nah, kita praktekkan. Nah, itulah skor. Jadi kita sedang membahas skor tadi ya, pakai skor. Jadi nanti kalau di kompak, saudara, ya kita sharing firman, sharing apapun pakai sistem skor ini. Ya, itu sangat efektif. Sehingga kita bisa tambah mengerti kebenaran. Tambah dapat berkat lagi kita ya baca firman itu. Ya, sehingga nanti kita makin bertumbuh. Ya, murid itu katanya dia tetap dalam firman sehingga kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ya, jadi pemuritan itu makanya mesti pakai cara skor ini supaya kita ya makin mengerti firman Tuhan itu, ya makin mendapat pencerahan, makin mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang demikian memerdekakan kita. Oke, baik, thank you, luar biasa sekali sharingnya, ya. Baik, nah saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas, mungkin kita masih ada beberapa menit tanya jawab ya, kalau saudara-saudara yang masih mau stay, silakan, Pak Yul atau siapa? Terima kasih Kak Edi, luar biasa sekali hari ini dapat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan atau meneguhkan
mendapat sesuatu, boleh disampaikan, silakan. Aku mau tanya Koyul. Oh iya, silakan. Ya, Kak Edi, aku mau tanya nih yang di 1 Korintus 12 ayat 18. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Nah, itu aku kurang mengerti itu. Maksudnya secara khususnya tuh seperti apa? Iya, sebenarnya ya itu bicara tentang misalnya gini, tangan itu udah ada tempatnya, dia ditaruh di situ ya supaya dia bisa berfungsi ya di tempat itu. Nah, kemudian kaki ada tempatnya, mata ada tempatnya, supaya dia bisa berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Itu sebenarnya maksudnya. Nah, jadi secara khusus itu. Ngerti ya? Iya, iya. Ya. Oke, thank you, Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Tapi tadi di awal menarik ya Kak, karena sempat disampaikan bahwa hubungan saling mengasihinya itu terikat perjanjian ya, covenant Kak, dan itu kayak janji nikah di pernikahan ya Kak. Iya. Okay. Iya. Nah, hanya kalau di pernikahan kita itu ditambah satu yaitu hubungan seks ya. Nah, itu kan, tapi kalau di dalam perjanjian Perjanjian saudara seiman ya, kita cuma satu tubuh aja. Tapi bukan dalam konteks hubungan seks. Tapi saling mengasihinya sama kayak suami istri. Kita tidak boleh cerai. Ya. Nah, tapi kita orang Kristen nggak ngerti ini kan, nggak ngerti hidup dalam perjanjian. Akhirnya apa? Akhirnya dikit-dikit ada masalah, cerai aja, cerai. Ya, kita pisah aja. Nah, gitu. Makanya kita kompak juga sama. Kalau kita nggak praktek hidup yang terikat janji, ya kita gampang aja nyerah. Udah, aku nggak mau lagi sama kompak ini ya. Aduh, capek aku. Gitu ya. Iya. Nah, tapi kadang ada dua ekstrim, Kak. Yang pertama mungkin karena dia tahu, wah harus terikat covenant ya. Akhirnya saya nggak mau kompak deh. Tapi tadi kan sudah diingetin bahwa kita harus menyadari bahwa kita sudah diampuni ya Kak ya. Jadi kita pun harus saling mengasihi. Tapi ekstrim yang kedua, jadinya ada juga beberapa yang lebih aktif dan sehingga jadi prioritas kompak itu Kak. Sampai ngorbanin keluarga mungkin atau yang lainnya. Nah, itu gimana tuh Kak kalau sampai kayak gitu? Ya, karena kita dengan keluarga juga covenant kan. Iya. Iya, jadi kita harus memang punya keseimbangan dalam hal ini. Ya, jadi punya keseimbangan. Jadi keluarga kita juga itu covenant kan. Jadi itu juga menjadi prioritas kita gitu ya. Tinggal kita atur pokoknya gini Saudara, Alkitab bilang gini. Kalau kamu nggak bisa mengasihi yang kelihatan, kamu juga nggak bisa mengasihi yang tidak kelihatan. Nah, yang kelihatan itu apa maksudnya? Nah, yang kelihatan itu maksudnya yang kamu sering lihat dia. Nah, siapakah yang paling kita sering lihat? Ya keluarga kita. Makanya itu prioritas pertama. Ya kan? Nah, nomor 2 kompak kita. Ya, kompak kita. Nah, baru yang lain-lain. Ya, mungkin komsel ya, agak jarang ketemu kan kalau komsel kan. Nah, baru yang lain-lain, Saudara. Jadi itu prioritas-prioritas yang kita mesti ingat dalam hubungan ya ini ya. Dalam hubungan. Ya. Oke. Thank you Kak Edi. Bapak Ibu Saudara, apakah ada lagi yang mau ditanyakan mumpung ada Kak Edi nih yang kurang jelas atau mau berikan tanggapan atau peneguhan ya, silakan. Oke. Saya mau meneguhkan aja Kak Edi. Ya. Yang tadi bilang bahwa kita nggak akan bertumbuh dalam kasih kalau kita nggak ada dalam komunitas yang belum sempurna ya.
Oh, itu buat saya ini banget ya. Kadang memang kita cari komunitas atau kompak yang sepertinya kita cari orang yang sempurna, tapi kan nggak dapat. Tapi kalau memang kita mau bertumbuh dalam kasih, memang kita juga harus di situ, karena kita di situ kita bisa belajar yang namanya mengasihi, belajar mengampuni gitu ya. Itu sih yang saya diingatkan hari ini. Iya. Dan nggak akan pernah ada ya sampai Tuhan Yesus datang. Nggak ada komunitas yang udah sempurna. Itu imajiner. Kita cari-cari nggak ketemu. Kenapa kita nggak bersyukur komunitas yang Tuhan taruh kita, tempat yang Tuhan taruh kita bersyukur ya. Tuhan, Engkau dalam kedaulatannya taruh saya di kompak yang model begini. Saya bersyukur Tuhan. Pasti hanya model begini yang bisa bentuk saya. Ya, Pak Yul ingat loh. Ya, dia suruh Pak Yul menikah sama seorang istri karena Tuhan tahu hanya yang model begini bisa bentuk Pak Yul. Untuk supaya menjadi sempurna kan, ya kan? Belajar menjadi sempurna sama-sama ya. Oke. Tapi anehnya banyak yang itu kayak kalau di komunitas yang nggak sempurna, banyak yang lari menghindari Kak. Ya itu. Nah makanya perbaikannya tadi kita mesti belajar lagi topik ini, renungin lagi supaya kita dapat iman. Semua itu masalah iman. Kalau kita punya iman, kita nggak bakal kabur. Contoh ya, gereja yang nggak pernah ngajarin komunitas terikat janji misalnya, nggak pernah diajarin, nggak ada iman kan? Yang nggak pernah dengar khotbah ini, yang nggak ada iman. Begitu ada masalah, kabur. Nah, tapi kalau gereja yang diajarin, dia ada iman. Karena dia dapat kebenarannya kan. Nah, waktu dia ada masalah, dia praktek karena dia punya iman. Gitu. Ya, jadi makanya aplikasi yang menurut saya yang paling hari ini kita bisa praktekkan adalah renungin ini ulang-ulang. Ayat tadi itu. Renungin. Kalau saya itu. Jadi rencananya itu, jadi tiap kali saudara saat teduh, rencananya itu bikin per hari dulu. Walaupun ada rencana yang long term, tapi yang per hari apa yang kita mesti lakukan. Karena mana itu diberikan per hari, saudara. Ya, makannya itu per hari. Jadi jangan terlalu jauh-jauh, aplikasi itu yang hari ini aja. Apa saudara mau lakukan hari ini? Ya. Jadi kalau saya misalnya simpel aja. Yang tadi ya, ayat tadi saya mau renungin terus. Ya, terus renungin, ucapkan, confess, Tuhan aku bisa praktek ini Tuhan. Itu ya sampai firman itu jadi masuk ke pikiran bawah sadar kita. Nah, nanti dia jadi pedang roh, saudara. Waktu kita ada masalah dia muncul pedang rohnya itu. Ya, jadi itu aplikasi yang paling simple yang kita bisa lakukan tiap hari. Ya. Jadi nggak usah pikirin long term dulu, boleh bikin long term, ya. Tapi yang hari ini apa? Saya mau praktekkan. Praktekin itu dulu aja, ya. Oke. Kak Edi, halo? Ya, silakan. Boleh tanya? Boleh, masih ada boleh. Waktu? Ya. Nggak bayar kok, puji Tuhan. Bayarannya Tuhan yang bayar ya Kak? Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya kan dalam kompak ya Kak, misalnya pertumbuhan iman, misalnya 2 atau 3 orang, let's say 2 deh biar gampang. Nah, jadi pertumbuhan iman yang satu tuh udah lebih maju, misalnya udah mengalami pemulihan gitu, yang satu baru gitu loh. Nah, karena saking barunya lelet gitu, jadi kayak aduh mau dipulihin nggak ya gitu loh, maju mundur. Nah, tapi ya ada lah perubahan gitu, tapi memang nggak pesat gitu. Nah, yang pertumbuhannya udah maju ini, yang udah lebih senior lah, anggapnya kita lebih senior. Tapi bukan berarti lebih tua ya umurnya, maksudnya tuh udah lebih udah lebih mengerti gitu. Kayaknya tuh give up gitu loh. Ya lelet amat sih lu. Udah tahu kan harus dipulihkan, harus ini, tapi lu nggak mau melulu dipulihkan gitu, jadi nggak sabaran gitu. Nah, akhirnya ya dia give up sendiri, dia yang say bye-bye sendiri gitu loh Kak. Jadi kalau yang kayak gitu gimana ya? Maksudnya ya menghadapinya bagaimana Kak gitu? Ya, menghadapinya dengan kasih.
nggak ada cara lain. Ya, jadi ya kembali lagi ke sini kan, kita terikat janji kan. Nah, kasih kan banyak unsur, bukan hanya mengampuni tadi ya. Kasih itu memberi. Ya, kita juga memberi kebutuhan-kebutuhan dia, menggembalakan dia ya sesuai. Nah, kita kan udah belajar tuh bagaimana menggembalakan orang, menjawab kebutuhan dia. Kalau kita mengasihi dia, kita jawab kebutuhan dia. Kan dia perlu apa? Dia perlu bertumbuh kan. Nah, jadi kita kasih apa? Kita kasih makanan sesuai dengan yang dia perlukan. Ya kan? Jadi dia belum breakthrough dalam hal apa. Ya udah, kita bahas itu gitu. Ya, kita sama-sama tolong dia supaya dia bisa mencapai pertumbuhan sesuai dengan tingkat pertumbuhan rohaninya. Jadi kita jangan mengukur orang, misalnya kita udah lebih apa? Nah, udah lebih dulu, lebih dewasa sedikit lah dari dia. Nah, dia belum breakthrough dalam hal itu. Ya, kita mesti sabar dong. Ya, kalau kita menggembalakan dia, gembala itu kan sabar. Gembala itu kan care. Ya. Jadi ya itu aja kita praktek ya terus. Nanti tapi kita mesti ingat 2-3 orang berkumpul, Kristus ada di tengah kita. Ya, ingat bergantung sama Kristus, jangan pakai kekuatan kita. Bukan kita yang bisa rubah dia, nggak bisa. Ya, Kristus yang merubah dia. Jadi ya, gitu. Tapi kalau orangnya udah pergi gitu Kak, tapi ada orang baru gitu yang coba mendekati dan bisa berjalan gitu, lebih apa ya, lebih kayaknya lebih tahu harus kasih makan apa nih ke orang ini nih. Akhirnya jadi lebih jalan gitu Kak. Jadinya sama yang pertama nggak jalan gitu, itu nggak apa-apa Kak gitu. Maksudnya enak nggak? Jadi kesannya kok kayak berkhianat ya sama yang pertama. Padahal bukan kita yang berkhianat gitu, dia yang udah give up duluan gitu loh Kak. Ya. Jadi kita tetap mesti lakukan yang terbaik yang kita udah lakukan. Kalau orang itu kita udah lakukan yang terbaik, dia sendiri ya mau pergi, tidak mau lagi, ya kita nggak bisa paksa kan. Nah, tapi kita berpisahnya itu bukan karena kita nyerah, ngerti ya? Iya betul. Karena mungkin ada situasi tertentu, mungkin Tuhan bawa dia ke fase kehidupan yang berbeda ya. Mungkin nanti dia gabung ke kompak yang lain, tapi bukan karena kepahitan tadi itu. Ya betul. Nah, ya itu yang nggak apa-apa kan. Kan setiap orang bukan nggak boleh ganti kompak, bukan. Tapi yang saya maksud tadi adalah jangan pindah-pindah hanya karena itu tadi nggak sabar. Aku udah mau cari kompak yang sempurna ya kan. Kemudian karena kita nggak mau dibentuk, kita kepahitan. Nah, itu reason pindah-pindahnya itu nggak benar. Nah, itu kalau orang nggak pernah beres, saudara. Ed Cole bilang begini, bagaimana Anda menentukan bagaimana Anda masuk. The way you live will determine the way you enter. Ya, ini prinsipnya. Ini berlaku di mana-mana, saudara. Cara Anda meninggalkan kompak menentukan cara Anda masuk ke kompak yang lain. Misalnya, ya Anda keluar dari kompak dengan kepahitan. Nanti Anda masuk ke kompak baru, kepahitannya nggak hilang, tetap dibawa. Ya, dibawa, dan Anda kalau nggak beresin dulu tuh sebelumnya, diberesin, nanti Anda terus kepahitan terus. Ya, nah itu sama juga bisnis. Cara Anda meninggalkan bisnis karena Anda nggak setia. Misalnya, berkhianat. Ya, Anda pindah ke bisnis baru. Anda bawa benih tadi itu. Benih berkhianat dan benih, itu tadi? Nggak setia itu. Anda masuk ke bisnis baru, Anda punya benih itu. Nanti satu kali Anda akan keluar lagi. Ya. Tapi kalau kita sebelum keluar kita sadar, aduh, saya salah ya. Terus kita bikin beresin sama bisnis yang sebelumnya. Sorry ya, aku nggak setia ini. Aku minta maaf. Ya, tapi aku
setelah aku dimaafin, aku tetap nggak di sini, aku mau start bisnis baru, ya silakan aja. Dia udah beresin, saudara. Nah, orang yang beresin, nanti dia masuk ke bisnis barunya, dia nggak bawa benih-benih tadi itu. Bisnis barunya itu nanti diberkati. Ya, kalau dia nggak bikin beres, dia akan ulangin lagi, saudara. Nah, ini dia. Dia main caplok sana sini, saudaraku, ya, ambil apa? Ya pokoknya ya cekek sana cekek sinilah ya. Nah, udah cekek hilang kan. Nah, itu katanya makanya istilah bercandanya kelang katanya, cekek hilang ya kan. Nah, jadi kita mesti belajar, saudara, the way we live will determine the way we enter. Bagaimana kita meninggalkan menentukan kita bagaimana kita masuk. Oke? Baik. Nah, saudara, saya, ya silakan. Okay. Thank you, Kak, sangat memberkati. Ya, oke. Nah, saudara, saya dorong gini, saudara, kompak itu, ya jangan berkutat masalah terus, jangan, ya. Dan terus kemudian apa? Kita cuman ngurusin masalah, jangan. Nanti kita kejebak dalam lingkaran setan, nggak beres-beres, karena fokusnya ke masalah, kan? Nah, pokoknya tadi, praktek kasih aja. Jangan lari, praktek kasih. Nah, tapi sambil itu, saudara, mulai muridkan jiwa baru, saudara. Bawa jiwa baru, muridkan. Ya, nah, di situ nanti kalian belajar lebih tumbuh lagi. Ya, ketika kita mulai ngurusin jiwa baru, saudara, disitulah kita bertumbuh dalam tanggung jawab. Nah, ingat ya, kedewasaan tidak diukur oleh umur, tapi oleh penerimaan akan tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa baru, kita tumbuh. Ketika kita ngurusin jiwa baru, saudara, kita juga tumbuh. Kenapa? Karena kita belajar lagi SPK, ya kan? SPK pemenang. Kita kemudian, saudara, belajar lagi. Wah, kita tumbuh lagi, saudara. Makin memberi, kita makin tumbuh. Ya, kemudian kita makin bertanggung jawab untuk seseorang, kita makin dewasa, saudara. Jadi jangan gini, aku mesti beres dulu, Pak Edi, masalahnya. Ya, nggak ada orang yang udah beres total, nggak ada. Sambil, saudara, ya, praktek tadi itu komunitas yang terikat janji, mulai muridkan jiwa baru, ya. Nah, ini yang akan membuat kompak saudara tumbuh, gitu ya. Multiplikasi kompak-kompak baru. Jangan bertukut kita ngurusin masalah terus ke dalam, jangan. Karena masalah nggak pernah beres-beres 100%. Ya, sambil jalan kita memuridkan orang lain. Disitulah kita bertumbuh. Contoh ya, ada satu ini saudara, kompak. Dia bilang gini, Kak, keluarga saya belum sempurna, masih banyak masalah. Ya, saya masih ada beberapa konflik-konflik dengan istri. Tapi waktu saya mulai muridin orang lain, Kak, di situ saya belajar banyak. Ya, di situ saya waktu murid yang saya muridkan itu, dia juga ada masalah keluarga. Waktu saya ngurusin masalah keluarga dia, saya belajar, oh iya ya, saya juga kayak gitu di keluarga saya. Wow, dengan saya ngurusin dia, saya belajar banyak. Bagaimana mestinya saya berhubungan dengan istri saya. Jadi lewat saya ngurusin masalah orang, saya nemuin, akar masalah saya ini. Akhirnya saya beresin sama istri saya. Jadi makin saya nolongin orang lain, ya saya sendiri sambil ditolong juga masalah saya. Ya. Nah, saudara, jadi kita jangan tunggu beres dulu. Kalau kita beres, nggak ada orang yang udah sempurna beres. Ya, berarti kita nggak murid-muridin orang lain. Belajar muridin orang lain sambil kita juga ada masalah, nggak apa-apa. Kita semua sedang belajar, ya kan? Nah, itu yang saya dorong, saudara, kompak. Jangan terjebak kepada saya mesti beres dulu baru boleh ya beresin orang lain. Nggak pernah akan beres 100%. Kita kan terus bertumbuh.
Tiap fase kehidupan ada tantangannya, saudara. Kristen anak ada tantangannya. Kristen orang muda ada tantangannya. Kristen bapak-bapak ada tantangannya, ya kan? Nah, jangan tunggu beres dulu. Nggak, kalau beres dulu sampai kapan dong kita bisa berbuah dan bermultiplikasi, ya? Oke, baik. Mungkin karena waktu, Pak Untung, saya serahkan kembali. Oke, Kak Edi, terima kasih buat pencerahannya hari ini. Tinggal kita mempraktekkan. Selamat pagi, Kak Edi. Sampai ketemu di Rabu depan. Selamat pagi, Kak Ros. Kak Ros kelihatan gunungnya di belakang soalnya. Oke. Ya, Tuhan berkati, Kak Edi. Sampai ketemu. Bye-bye. Ya, oke. Baik semua, Tuhan berkati. Sampai ketemu ya besok pagi. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Terima kasih. Thank you. Semuanya.